Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semua. Sore Pak. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada sore hari ini tanpa halangan suatu apapun. Begitu Mas Dimas ya? Yeah. Baru kenal gitu ya. Mas Nganjuk gimana kabarnya? Sehat ya? Sudah tahu apa itu nuzulul Quran? Hari di mana diturunkannya Al-Quran? Oke, tepat sekali. Ada yang lain mungkin? Oke. Al-Quran turun gitu aja ya. Oke, menurut Anda Al-Quran itu turun sekali atau turun berkali-kali? Berkali-kali. Oke. Bagus, turun berkali-kali, tapi juga turun sekali. Nah, bagaimana itu? Oke, kita ingat nuzulul Quran. Jika kita mengingat nuzulul Quran, maka kita juga ingat Lailatul Qadar. Tahu Lailatul Qadar ya? Pernah dapat Lailatul Qadar? Oh sama, saya juga belum pernah dapat. Begini, kalau kita ingat juga Lailatul Qadar, berarti kita juga ingat surat Al-Qadar. Al-Qadar. Oke, hari ini kita khusus untuk membahas surat Lailatul Qadar atau yang di dalamnya Lailatul Qadar yang dinamakan surat Al-Qadar. Bunyi suratnya bagaimana? Ini adalah bunyi suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sudah hafal kan, Mas? Ya, Mbak ya, sudah hafal ya? Oke. Alhamdulillah sudah. Kita preteli atau kita membahas ayat demi ayat. Inna anzalnahu. Nah, di sini ada kata inna anzalnahu. Apa artinya itu? Kita sesungguhnya kita, Allah, itu menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar. Allah di sini menggunakan lafaz anzala. Anzala itu beda nggak sama dengan nazala? Beda. Beda ya. Anzala dengan nazala itu pasti berbeda. Maka ada sebuah ayat lain mengatakan, kalau ini inna anzalnahu fi lailatul qadar, ada ayat lain yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatim mubarakat. Fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kita Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Kemudian ada ayat yang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ketiga ayat itu memakai kata anzala. Nah, ini perbedaan level pertama. Anzala pertama di Lailatul Qadar, anzala kedua di bulan Ramadan, anzala ketiga di malam penuh berkah. Bagaimana menyatukannya? Ini masih perbedaan level pertama, masih level mudah. Oke, ulama menjawab, ahli tafsir menjawab, tidak ada pertentangan di antara ketiga ayat ini. Ketiga ayat ini bermakna, atau jika dikumpulkan artinya, Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan berkah. Mudah kan?
Iya. Oh, mudah, masih level pertama. Oke. Ketiga ayat itu tadi dikumpulkan, dimaknai, ditafsirkan dengan Al-Qur'an itu turun di malam Lailatul Qadar, di malam yang penuh berkah. Malam itu bertempat di bulan Ramadan. Tepat sekali. Level kedua, Anda ingin tahu level kedua? Oh, Pak, level kedua. Oke, level kedua gini. Level kedua itu ada ayat lain yang mengatakan begini tepatnya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Tadi pakai angzala, sekarang pakai nazzala. Dalam istilah sorof, atau kalau kalian pernah membaca ngaji kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah, baik angzala maupun nazala itu bermakna transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Nazala itu turun, angzala, nazala itu menurunkan. Jadi ketika nazala turun, berubah angzala menjadi menurunkan. Perbedaannya apa antara angzala dengan nazala ini? Angzala ini bermakna takdiyah, transitif itu tadi. Nazala ini bermakna menurunkan, tetapi banyak. Bagaimana mengumpulkan keduanya? Loh, tadi katanya Al-Quran turun sekali, kemudian turun berkali-kali. Wa Qur'anan faraqnahu. Al-Quran itu dipisah-pisahkan agar Nabi Muhammad membaca, agar litaqra'ahu, agar kamu Muhammad itu membaca alan nasi untuk manusia. Untuk apa kok diturunkan berangsur-angsur ini? Kita kalau misalnya asik chat ya, enakan mana? Chat panjang dengan street gitu, enakan mana? Dikit-dikit ya. Kita lebih memahami, menjiwai dan lain sebagainya. Itu juga sama, Al-Quran juga sama. Demi untuk menetapkan hati Nabi Muhammad, maka Al-Quran diturunkan sedikit. Itu adalah sebagian dari hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Anda siap level kedua lebih sulit? Nanti ada level ketiga masalahnya. Sampai level berapa, Pak? 3 saja. Level kedua, bagaimana menurunkan yang banyak dan menurunkan satu kali ini. Nah, ulama itu berbeda pendapat dalam hal ini. Yang pertama, oke ya, suara saya nggak sumbang-sumbang gimana? Jadi sungkan mau nyanyi. Ada pendapat punyanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Itu beliau mengumpulkan antara angzala dengan nazala itu begini. Angzala itu Al-Quran turun dari Lauh Mahfud, atau beliau menyebutnya bukan Lauhul Mahfud, dalam hadisnya itu beliau menyebut Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke langit dunia turun satu kali. Dari Baitul Izzah ke langit dunia turun sekali, dan itu kapan? Lailatul Qadar. Oh iya. Dari langit dunia atau as-sama ad-dunya itu juga bisa diartikan dengan langit yang paling rendah, karena dunia itu artinya rendah. Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad, nah itu turun berangsur-angsur. Jadi 2 kali turunnya. Satu kitab turun dari Lauhil Mahfud atau Baitul Izzah ke langit dunia, 1 kali di apa tadi? Kapan? Lailatul Qadar. Kemudian turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama berapa tahun? Baik di Mekah maupun di Madinah. 12 tahun di Madinah. Oke, betul. Ada berapa? 23 tahun. Ada yang bilang 22, 23, nggak apa-apa ya, karena penghitungan Hijriyah dengan Gregorian atau Masehi itu memang berselisih. Yang kedua, siap?
untuk selanjutnya. Ternyata dia tadi belum masuk ya. Oh, 1, 2, oke. Berarti yang ketiga ya Pak ya? Oke, selain Ibnu Abbas ada pendapat lain, yaitu pendapatnya Asy-Sya'bi. Nama ulamanya Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu di Lailatul Qadar adalah tanda pertama kali turun. Jadi tidak ada pertentangan di antara anzala dengan nazala ini, hanya Lailatul Qadar adalah momen di mana Al-Quran ini pertama kali turun. Yaitu kapan? Tetap ya di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, dan itu saat Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira. Jadi saat Nabi Muhammad SAW itu beriktikaf di gua dan kemudian bukan menunggu ya. Kemudian tiba-tiba Jibril datang, dan itu adalah momen di mana Al-Quran pertama kali turun, kemudian turun secara berangsur-angsur. Dan surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, tepat sekali. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa Pak. Jadi yang pertama itu dinamakan turunnya sekali karena nuzul Quran karena turunnya waktu Ramadan sekali semuanya. Lalu diturunkan sebagai wahyu kepada Rasulullah itu yang berangsur-angsur. Oke, betul. Dulunya bingung sih kok bisa waktu Ramadan itu disebut nuzul Quran, bukannya Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur gitu. Oh iya, jadi paham. Cerah ya? Iya. Oh, ketemu saya cerah. Alhamdulillah. Ini belum level ketiga. Masih kedua. Ada pendapat lain. Satu pendapat Ibnu Abbas, kedua Asy-Sya'bi, ketiga madhab lain. Di Mabahis fi Ulumil Quran karya Manna Al-Qattan itu tidak disebutkan madhab siapa, cuma al-madhab as-salis, itu madhab yang ketiga. Itu ada yang ngomong begini, Lailatul Qadar adalah momen di mana Allah itu mengukur tahun ini akan diturunkan surat apa saja. Jadi pada setiap tahun Allah itu mengukur, karena Lailatul Qadar, Qadar itu artinya ukuran, mengukur ukuran. Jadi Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah mengukur kira-kira satu tahun ini turun ayat apa saja sesuai dengan kondisi Nabi Muhammad dan umatnya. Gitu kan? Paham ya? Yeah. Jadi setiap tahun, oh ayatnya yang turun ini, setiap tahun plek. Berarti selama berapa tahun tadi? 23 tahun. Paham ya? Ketiga madhab itu ya. Ini belum sampai Lailatul Qadar ya. Ayat pertama tadi. Ayat pertama. Entah sampai maghrib baru ayat pertama ini. Yang ke level selanjutnya udah berani sampean. Ini level ketiga ya? Level kedua barusan. Ini level kedua. Level kedua selesai. Ini baru masuk level ketiga. Ini agak kontemporer, agak modern. Saya membaca Muhammad Syahrur, bukunya Muhammad Syahrur yang judulnya Alkitab wal Quran. Beliau ini seorang cendekiawan yang mencoba menelaah Al-Quran selama berpuluh-puluh tahun. Dan kemudian melahirkan sebuah magnum masterpiece ya. Masterpiece yang namanya Alkitabu wal Quran. Beliau adalah seorang cendekiawan dari Syria. Langsung saja ya. Siap ya. Berawal dari sebuah kegelisahan begini. Anzala kan menurunkan. Tapi ada ayat lain yang mengatakan wa anzalnal hadida, dan kita menurunkan besi. Terus maknanya bagaimana menurunkan besi, gitu kan? Terus ada ayat lain. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kita menurunkan untukmu al-manna wassalwa, sebuah makanan untuk Bani Israel. Gimana memahaminya? Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah satu kali. Masa juga anzalna
besi, Hadis, ya. itu juga dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah juga. Kan ya mikir-mikir gitu ya. Ini adalah pendapat alternatif ya, bukan berarti yang paling benar. Ini adalah alternatif atau level ketiga. Kesulitannya agak lebih sulit daripada 1, 2 level tadi. Siap ya? Oke, siap. Bahkan ada anzala itu dipakai untuk baju. Ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Kita telah menurunkan kepada kamu baju. Ini maknanya bagaimana lagi nih? Terus sama Muhammad Syahrul ini ditelaah benar-benar seluruh kata Al-Qur'an yang mengandung makna anzala atau nazala. Ternyata Syahrul mempunyai kesimpulan begini. Pelan-pelan ya. Apa ini? Anzala itu perpindahan. Anzala itu perpindahan dari satu materi ke materi yang lain. Satu materi tidak diketahui, materi yang lain diketahui. Min ghairi mudrokin ila mudrokin. Dari sesuatu yang tidak diketahui oleh pikiran manusia menuju sesuatu yang diketahui oleh pikiran manusia itu anzala. Angel toh? Angel. Kemudian tanzil atau nazala itu artinya Allah menurunkan dari suatu potensi menuju potensi yang lain yang kita tidak tahu sama sekali. Kalau anzala itu dari sesuatu yang tidak diketahui menuju sesuatu yang diketahui oleh manusia, nazala belas, menungso gak ngerti. Bentuknya enggak jelas. Piye gambarnya ya. Ini ya. Syahrul itu mempunyai gambaran begini. Contohnya siaran langsung sepak bola. Nah, siaran langsung sepak bola itu kemudian disyuting, kemudian dilancarkan atau disiarkan secara online lewat gelombang-gelombang elektromagnetik. Kamu tahu nggak gelombang elektromagnetik kayak apa? Tidak. Ya, gelombang maksud saya adalah gelombang-gelombang yang tidak dilihat manusia. Wasilahnya ya Pak ya? Wasilahnya, nggak ketok. Kita sendiri nggak tahu. SMS itu meluncur atau WA meluncur, kita nggak tahu. Lewatnya mana aja nggak tahu. Nek cacing kan nenek pemain, nek lewat apa? Seret, kita nggak tahu. Nah itu namanya nazala. Lah kalau anzala itu dari yang tidak diketahui, dari elektromagnetik tadi diserap oleh sebuah gawai atau alat, diterjemahkan menjadi kode-kode binary, kemudian menjadi sebuah pesan. Nah itu namanya anzala. Min ghairi mudrokin, dari sesuatu yang tidak diketahui, gelombang-gelombang tadi, bukan gelombang cinta ya, menuju sesuatu yang mudrok, sesuatu yang diketahui. Nah, paham ya? Paham Pak? Insyaallah paham. Paham? Paham ya? Oke. Karena sulit ya, karena ini level ketiga, tapi level terakhir insya Allah. Nah, jadi begini. Itulah mengapa Al-Quran itu anzala satu kali, kemudian nazala diturunkan berkali-kali. Artinya apa? Allah itu dari kalamnya yang di luar nalar manusia diterjemahkan menjadi bahasa manusia. Coba lihat satu ayat ini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, surat Yusuf ayat 2. Kita menurunkan Al-Qur'an dari kayak begini ya, dari bentuknya yang tidak kelihatan, yang tidak bisa tertangkap oleh indera manusia, menjadi bahasa Arab. Bahasa Arab tuh kamu tahu kan? Tahu ya. Kamu tahu kan? Mbak tahu kan? Nah, itu namanya anzala, dari sesuatu yang tidak diketahui ini menuju tidak diketahui. Dari yang tidak diketahui menuju diketahui. Paham? Kemudian ketika sudah menjadi bahasa Arab ini ditransfer, ditangzil, diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad.
Makanya Nabi Muhammad itu menerima wahyu berbagai macam cara. Ada yang kasosolil jarosi, koyok apa jenenge lonceng yang keras gitu. Jadi Nabi Muhammad kayak di dalam lonceng, loncengnya ditutup palu. Wong, bayangkan ya. Wong ya. Terus kemudian ada yang itu falakis subuh, seperti cahaya yang terang benderang. Dan macam-macam caranya tangzil itu. Yang jelas anzala adalah merubah sesuatu dari sesuatu yang tidak kita ketahui menjadi diketahui. Sedangkan nazala itu Allah menurunkan sesuatu dari yang tidak diketahui menuju yang tidak ketahui juga. Paham ya? Paham, Pak. Nah, bagaimana misalnya dengan hadits ini? Wa anzalnal hadida, memahami ayat tentang besi ini. Kita menurunkan besi. Artinya apa? Besi itu diturunkan dari sesuatu yang tidak bisa dipersepsi oleh manusia menuju sesuatu yang dipersepsi oleh manusia. Artinya apa? Allah menganugerahkan kepada kita pengetahuan untuk mengolah besi. Untuk mengolah besi. Jadi nggak loko-loko gitu kan. Hancur kan kita. Besi sak lapangan memang mudun ya. Angel setrika sak lapangan bayangin kan. Setrika iron kan besi ya. Bleng ngono kan ya susah kan, hancur semua nanti. Jadi Allah menurunkan besi, kita biji-biji besi itu, kemudian kita dianugerahi oleh Allah pengetahuan agar kita memanfaatkannya, mengeksplorasinya. Nah, paham ya? Paham. Kemudian ada satu lain yang dihubungkan dengan angzala dan nazala, yaitu hidangan. Anda pernah ingat Nabi Isa. siapa? Nabi Isa ya. Umatnya pernah meminta Nabi Isa untuk menurunkan hidangan Robbana Anzilna Ma'idatan minasama. Oh ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit. Coba tebak. Kira-kira Allah menurunkan langsung hidangan dari langit, blek. Langsung siap makan atau memproses dulu? Tapi beda sesuai ya? cerita itu sepertinya langsung bisa. Langsung ya. dimakan. Ada dua qiraat di sini. Ada ini munaziluha alaikum. Ada kalau kamu buka ini munaziluha alaikum. Yang diturunkan itu tidak diketahui manusia. Jadi kita butuh proses dulu untuk makan. Ada yang mengatakan qiraat ini mungziluha alaikum. Mungzil kan angzala, yungzilu, ingzalan, terus mungzil. Nah, artinya ada riwayat bacaan yang memang diturunkan apa namanya? Fast food ya, Makanan cepat saji. Makanan cepat saji. Ada yang memilih membacanya dengan munazziluha alaikum. Ada yang tidak cepat saji, harus umat Nabi Isa tetap harus memasaknya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah level ketiga dalam memahami angzala dengan nazala. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah tidak ada level keempat. Semoga Anda paham semua ya. Lama-lama nanti akan paham sendiri. Dari situ kita juga akan paham ya. Ada ayat lain. Ini tambahan saja ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Nah, kalaulah kita menurunkan Al-Qur'an kepada sebuah gunung. Apa makna, kenapa gunung ini Al-Quran dan pakai angzala? Kenapa kok enggak pakai nazala? Karena bisa terlihat akhirnya. Enggak begitu. Bisa diketahui. Oke, bagus, enggak apa-apa. Siap. Karena apabila, saya izin jawab ya Pak ya. Karena apabila Al-Quran itu diturunkan di gunung, kita manusia bisa melihat reaksi gunung yang menerima Al-Quran tersebut. Oke, bagus sekali jawabannya. Kenapa pakai angzala, Al-Quran dan gunung gitu kan? Karena menurut Syahrul ini ya, bukan menurut saya ya. Saya hanya juru bicara, mengutip saja. Menurut Syahrul begini. Kenapa kok angzala Al-Quran dengan gunung ini begini? Karena pakai angzala ini Allah akan menurunkan, seandainya Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa gunung.
Paham ya? Kalau anzala ala nas, ala kepada kita, itu kan berarti Allah menurunkan Al-Quran kepada bahasa manusia. Manusia. Kalau angzalna, Pak Anzala, Al-Quran dan gunung, maka Allah menurunkan Al-Quran kepada gunung dengan bahasa gunung. Sehingga gunung itu khosian mutasodian, ketakutan, bergetar dan lain sebagainya. Itu adalah makna dari kenapa gunung diturunkan kepada Al-Quran itu pakai diksi angzala. Sudah siap semuanya? Gitu ya. Demikian, ada pertanyaan? Iya. Cukup kayaknya Pak. Oke, cukup ya. Sudah sampai level 3. Sudah sampai level 3 itu adalah pengetahuan. Ya. Semoga Anda mendapatkan kepahaman yang menyeluruh atas Al-Quran. Kita akhiri dengan bacaan doa khotmil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.